wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang di antara kalian dikatakan beriman hingga dia mencintai sesuatu bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu bagi dirinya sendiri." Secara hawa nafsu manusia, bagaimana mungkin kita memberikan sesuatu yang kita cintai kepada saudara kita? Pertanyaan tersebut dapat terjawab melalui penjelasan Ibnu Daqiqil Aid dalam syarah beliau terhadap hadis tadi. Beliau rahimahullah berkata, tidaklah seseorang beriman, para ulama berkata, yakni tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Sebab jika tidak, keimanan secara asal tidak didapatkan seseorang kecuali dengan sifat ini. Maksud dari kata sesuatu bagi saudaranya adalah berupa ketaatan dan sesuatu yang halal. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah yang artinya, hingga dia mencintai bagi saudaranya berupa kebaikan sebagaimana dia mencintai jika hal itu terjadi bagi dirinya. Syekh Abu Amru Ibnu Salah rahimahullah berkata, hal ini terkadang dianggap sebagai sesuatu yang sulit dan mustahil, padahal tidaklah demikian. Karena makna hadis ini adalah tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai bagi keislaman saudaranya sebagaimana dia mencintai bagi dirinya. Menegakkan urusan ini tidak dapat direalisasikan dengan cara menyukai jika saudaranya mendapatkan apa yang dia dapatkan, sehingga dia tidak turut berdesakan dengan saudaranya dalam merasakan nikmat tersebut dan tidak mengurangi kenikmatan yang diperolehnya. Itu mudah dan dekat dengan hati yang selamat, sedangkan hal itu sulit terjadi pada hati yang rusak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan saudara-saudara kita seluruhnya. Abu Zinad rahimahullah berkata, sekilas hadis ini menunjukkan tuntutan persamaan dalam memperlakukan dirinya dan saudaranya. Namun, pada hakikatnya ada kecenderungan untuk memperlakukan lebih. Karena manusia ingin jika dia menjadi orang yang paling utama. Maka jika dia menyukai saudaranya seperti dirinya, sebagai konsekuensinya adalah dia akan menjadi orang yang kalah dalam hal keutamaannya. Bukankah Anda melihat bahwa manusia menyukai agar haknya terpenuhi dan kezaliman atas dirinya dibalas? Maka letak kesempurnaan imannya adalah ketika dia memiliki tanggungan atau ada hak saudaranya atas dirinya, maka dia bersegera untuk mengembalikannya secara adil sekalipun dia merasa berat. Di antara ulama berkata tentang hadis ini, bahwa seorang mukmin satu dengan yang lain itu ibarat satu jiwa. Maka sudah sepantasnya dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya. Karena keduanya laksana satu jiwa, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain yang artinya, orang-orang mukmin itu ibarat satu jasad. Apabila satu anggota badan sakit, maka seluruh jasad turut merasakan sakit dengan demam dan tidak dapat tidur. Hadis riwayat Muslim. Kata saudara yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan hanya saudara kandung atau akibat adanya kesamaan nasab atau keturunan darah, tetapi saudara dalam artian yang lebih luas. Dalam bahasa Arab, saudara kandung disebut dengan asyaqiq. Sering kita jumpa seseorang menyebut temannya yang juga beragama Islam sebagai akhi fillah, yang artinya saudaraku di jalan Allah.
berarti kebaikan yang kita berikan tersebut berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Karena sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Jika ada yang bertanya, bagaimana mungkin kita menerapkan hal ini di zaman sekarang? Sekarang itu zaman susah. Mengurus diri sendiri saja sudah sangat sulit. Bagaimana mungkin mau mengutamakan orang lain? Wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hati kita di atas keimanan. Jadilah seorang mukmin yang kuat. Sesungguhnya mukmin yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun kesulitan yang kita hadapi sekarang, ketahuilah bahwa kehidupan kaum muslimin saat awal dakwah Islam oleh Rasulullah SAW jauh lebih sulit lagi. Namun, kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya jauh melebihi kesedihan mereka pada kesulitan hidup yang hanya sementara di dunia. Dengarkanlah pujian Allah Ta'ala terhadap mereka dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, yang artinya, bagi orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya, dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansar sebelum kedatangan Muhajirin, mereka, yakni kaum Ansar, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yakni kaum Muhajirin. Dan mereka, kaum Ansar, tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk memperoleh kebebasan dalam mewujudkan syahadat mereka, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai dan harta yang telah mereka kumpulkan dengan jerih payah. Semuanya demi Allah Ta'ala. Maka kaum Muhajirin atau orang yang berhijrah itu pun mendapatkan pujian dari Allah Rabbul Alamin. Demikian pula kaum Ansar yang memang merupakan penduduk kota Madinah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah dengan seksama bagaimana Allah mengajarkan kepada kita keutamaan orang-orang yang mengutamakan saudara mereka. Betapa mengagumkan sikap itsar, yaitu sikap mengutamakan orang lain dari diri mereka sendiri. Dalam surah Al-Hasyr tersebut, Allah memuji kaum Ansar sebagai al-muflihun, yakni orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, karena kecintaan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin. Dan karena mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun kaum Ansar sebenarnya juga sedang berada di dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang dipelihara dari kekikiran dirinya sebagai orang-orang yang beruntung. Tidaklah yang demikian itu dilakukan oleh kaum Ansar, melainkan karena keimanan mereka yang benar-benar tulus, yaitu keimanan kepada Zat yang telah menciptakan manusia dari tanah liat, kemudian menyempurnakan bentuk tubuhnya. Dan dialah Zat yang memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya, serta menghalangi rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki. Tapi ingatlah wahai saudaraku, jangan sampai kita tergelincir oleh tipu daya syaitan ketika mereka membisikkan ke dada kita, utamakanlah saudaramu dalam segala hal, bahkan bila agamamu yang menjadi taruhannya.
Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seseorang berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi agamanya. Misalkan seorang laki-laki datang untuk sholat ke masjid, dia pun langsung mengambil tempat di shaf paling belakang. Sedangkan di shaf depan masih ada tempat yang kosong. Lalu dia berdalih, "Aku memberikan tempat kosong itu bagi saudaraku yang lain. Cukuplah aku di shaf yang belakang." Ketahuilah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal itu adalah tipu daya syaitan. Hendaklah kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam agama kita. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.